lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Tacticals bersama gua Famisa Yusuf dengan callsign Fox02. Oke teman-teman, akhirnya tiba juga di mana gua akan mereview film-film yang tempo hari gua waktu itu minta beberapa teman-teman untuk rekomendasiin gua dong film yang ada gunfight-nya gitu kan. Nah, gua akan lebih mereview dan menilai adegan-adegan persenjataan atau taktikal atau adegan-adegan militer lainnya di film yang modern. Tapi sebelumnya gue bakal ngasih tahu dulu, gue ini nggak punya background militer, gue nggak certified pelatihan tactical drill atau pelatihan militer semacamnya, gue nggak punya pengalaman di situ. Tapi gue melakukan riset juga, gue studi literatur, gue studi video tentang praktiknya tactical drill atau persenjataan ya. Dan itu semua gue aplikasikan ke airsoft gun, oke? Jadi review ini adalah pandangan subjektif gue terhadap adegan persenjataan di film itu, oke? Nah, thank you juga buat teman-teman yang udah ngerekomendasiin film-filmnya. Dan ini semua adegan senjata itu keren-keren banget, menarik-menarik banget. Ada beberapa yang udah gue tonton, ada juga beberapa yang belum gue tonton. Tapi tetap gue harus menilai semuanya, oke? Nah, film yang pertama adalah ini dari 007 yang judulnya No Time to Die. Adegannya mereka rappelling dari atas. Oh, gila, kameranya muter. Rapi ya. Ini kayaknya mereka emang special ops ya. Bye. Oh, ternyata dia itu orang dalam. Oke, gua pause dulu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada, setahu gue ya, ada operation kayak semacam infiltration kayak gitu dalam sebuah gedung atau dalam sebuah tempat, semua sistem komunikasi dan elektronik itu harus dilumpuhkan agar yang diinfiltrasi itu tidak meminta bantuan dari manapun. Oke, ya mereka di sini nge-breach 2 orang dan mereka langsung nembak. Nah, clear. Jadi ini clear banget ya. Orang jahatnya tuh emang mereka tuh ahli ya militer, ex-militer. Oke, ini mereka udah mendapatkan barang yang mereka inginkan. Gua nggak tahu itu apa, tapi kayaknya gua harus nonton No Time to Die. Cukup mudah ya sebenarnya ya si antagonis ini. Oke, di sini gua pause dulu. Orang yang ditembak point blank, orang sekitarnya pasti kupingnya akan pengang. Karena apa? Suara tembakan pistol itu dia levelnya tuh di atas 120 desibel. Rasanya kayak gimana? Kayak lu habis dangdutan selama sejam di depan speaker dangdutnya. Rasanya seperti itu. Di sini gue heran sih. Mungkin si tokoh antagonisnya itu udah biasa mendengar suara tembakan ya. Dan gue lihat dia itu nggak pakai safety headset. Tapi si profesornya ini, dia nggak kaget sama sekali dan kupingnya nggak ngerasa sakit. Oke, semuanya di gedungnya dipasangin charge. Oke, ini kayaknya mereka bakal rappelling lagi ke bawah. Safety belt? Jadi di sini nih meskipun mereka orang jahat, mereka tetap memperlakukan sandraannya sebagai VIP, very important person. Makanya mereka nggak sembarangan banget. Ini pun karena mereka butuh buru-buru, si VIP-nya dipasangin harness. Keren. Oh, ini magnet. Oh, Oh, mereka pakai apa? Face magnet gitu ya. Jadi pas nyampe titik bawah, kecepatannya berkurang. Wah, ini keren banget. Ini jelas-jelas banget film 007 ini udah advance warfare banget ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah film Hardcore Henry. Hardcore Henry terkenal dengan film yang first person ya. Mari kita tonton. Gue pengen lihat karena gue belum nonton. Oke, satu orang menggunakan ghillie suit, kayaknya senjata L96. Gue nggak tahu. Dan ini dia yang first person. Tokoh utamanya gue nggak tahu dia pakai unit apa. Kayaknya AK platform dan itu DMR. Ya, itu AK platform, DMR. Harusnya
harusnya yang pakai ghillie suit ini kalau misalnya dia adalah sniper, yang satunya spotter atau yang ngejaga-jaga. Dan mereka ini harusnya pak, oh ini transisinya keren banget. Dan ini one shot semua. Now. Oh my god, ya di sini gua pusing. Ya ternyata dia kena tembak snipernya. Iya, itulah kenapa kalian harus pasang semacam charge atau claymore. Buset, ini apalagi anak punk pakai shotgun double barrel kayaknya. First person shooting. Oke, di sini kesalahan tim lawannya adalah dia nggak secure tangganya dulu. Biasanya kalau misalkan pasukan yang khusus ya, pada saat mereka kalau misalnya udah tahu ada hostile di gedung itu, tiap corner harus dicek. Makanya dari ketiga orang yang kena tembak tadi, mereka itu nggak ready. Senjatanya itu di bawah semua. Jadi mau nggak mau mereka bakal mati duluan. Oh ya. Ini granat yang 2,5 atau 3 detikan lah. Dan lihat tadi topinya ketembak. Ya, di sini harusnya yang orang jahat tuh bisa nembak mereka duluan. Tapi sayangnya kenapa dia hanya standby gitu doang. Again, karena ini tokoh utamanya yang FPS-nya, dia kan harus menang. Oh, ini sudah Doran. Oh, keren banget. Oh, ini kayak game ya. AK-74. Ya, dia mati lagi. Iya, kesalahan klasik. Banyak banget kesalahannya. Kedua orang yang di granat padahal udah tahu di sebelah kiri mereka itu ada suara tembakan. Harusnya mereka secure juga sebelah kirinya. Filmmakernya sama stunt performanya gila sih. Ini keren nih. Yeah! Oh shit. Oke. Iya. Lagi-lagi dia nggak mengarahkan shotgunnya ke arah tokoh utama. Dan dia kena tembak duluan. Keren banget. Nah, kesalahan lagi. Dia keduluan kena tembak. Keren. Sliding dulu, sliding. Ini video game banget ya. Kalau nonton film-film yang kayak gini tuh kesampingkan logik, nikmatin aja sebenarnya. Oh pakai sling itu gimana caranya? Padahal one shot dari tadi dan dia parkour ke bawah. Dan dia harusnya mati di situ karena dia nggak punya cover. Dan film selanjutnya John Wick Chapter 3. Oke, ini kayaknya tim khususnya menggunakan MP5. Kelihatan ya dari magasinnya. Wah, gila itu magasin ada berapa itu di pinggang. Good. Nggak langsung nembak. Nunggu opening yang tepat. Oke, di sini 2 orang stack up dan dia tembak dari samping. Setahu gua mereka ini pakai helm Kevlar ya. Kalau nggak salah di filmnya mereka itu pakai helm Kevlar. Dan dia ditembak pakai kaliber 45. Gua nggak tahu. Oke, masih bangun kan? Dan ditembak berkali-kali masih belum pan. Nah, di sini teman-teman notice nggak? Dia itu nembak 1 orang aja butuh 1 magasin. Kenapa? Semua dari pakaiannya itu Kevlar. Dari battle dress uniformnya, terus kemudian armornya, dan helmnya pun full face, itu semua full Kevlar. Jadi tadi Keanu Reeves sempat melihat beberapa opening, mungkin beberapa sela-sela yang kemungkinan bisa tembus. Kayak misalnya tadi dia ngincer di kerah belakang leher. Jadi pelurunya ditembakin dari situ dan dia end. Nah, lihat kan, dia harus ngebuka helmnya buat nembak leher.
Oh gila, di Bruno itu harusnya si tokoh yang botak tadi itu juga mati sebenarnya. Karena dia berdiri di situ doang opening, gak ada cover. Dan dia harus menggunakan martialnya, lagi-lagi menembaknya di leher. Keanu harusnya udah mati dari tadi. Dan goggle-nya ditembak sama Keanu Reeves. Nice. Dijatuhin. Pahalanya di-crack. Ditembak bagian dadanya malah tapi masih... Oh mati justru. Oke. Wait. Gua nggak tahu apakah helm yang so-called dibilang Kevlar, ballistic helmet itu bisa hancur begitu aja dengan semacam 12 gauge atau peluru shotgun. Apakah bisa pecah? Gua nggak tahu ya. Dan dia kalau misalkan rompi anti peluru bisa hancur lebih cepat kalau misalkan ditembak pakai shotgun pastinya. Diorang lihat kanan kiri, ya mati lah karena dia nggak lihat kanan dulu, nggak sekir kanan. Oke, nah sekarang mereka menggunakan martial art. Oh shit, dan hancur. Oke, good. Keanu Reeves emang cepat. Jadi gini ya, teman-teman, itu gunanya sidearms harus selalu loaded karena kalau misalnya kita terlibat dalam hand-to-hand combat kayak gini, pasti orang cenderung memegang laras senjatanya supaya larasnya nggak diarahkan ke orang. Maka dari itu, kita harus cepat-cepat ambil sidearms untuk menyerang duluan. Gila, tactical reloadnya enak banget ngeliatin Keanu Reeves. Sat. Bom. Di situ sebenarnya Keanu harus mati karena dia diberondong sama 2 orang atau 3 orang tadi. Ya ini real ya teman-teman ya. Peluru apalagi yang kalau misalkan kaliber 9mm, kalau misalkan melalui air dia pasti lama-lama akan melambat. Maka dari itu Keanu Reeves nembakin pistol dia yang 45 SCP langsung point blank ke arah leher. Oke, ya itulah tadi John Wick chapter 3, dan selanjutnya kita akan review film Operasi Merah Pembebasan Putih Sandera ini Memanggil. akan kita lakukan. Oke, gue pause dulu. Gue tahu Merah Putih Memanggil setiap case-nya mereka itu latihan sama TNI langsung. Latihannya tuh gue lupa berminggu-minggu kalau nggak salah. Jadi menurut dan gue kurang mendalami banget jungle warfare, apalagi terutama TNI kan. TNI itu pasti belajarnya jungle warfare. Gue kurang memahami banget jungle warfare, tapi kurang lebih untuk taktikalnya samalah dengan urban warfare. Dan beberapa case-nya emang ada orang TNI asli. Gue denger sih gitu. Dan ini mereka terjun payungnya real, beneran. Rappellingnya beneran, dan di sini ada pasukan katak juga. Nice, ini gue suka banget transisi dari dominan tangan kanan ke dominan tangan kiri. Kalau misalkan yang di titik ini, yang sniper, gue rasa karena gue nggak paham ya, apakah perlu naik pohon? Karena kalau misalkan posisinya kompromis, ketahuan, pasti kaburnya akan lebih ribet dan kemungkinan besar malah jatuh dan cedera. Tapi gue nggak tahu, pendapat kalian gimana? Jadi datang kiri, kilat lambung kanan, kilat lambung kanan. Kanan. Nah, teman-teman kalau misalkan dengar suara tembakan yang desyung kayak gitu, itu adalah suara senjata yang kedengaran kalau misalnya senjatanya pakai silencer. Mungkin kedengarannya agak lucu ya, tapi itu suaranya bener-bener real. Jujur sebenarnya gue tertarik banget untuk nonton Merah Putih Memanggil karena film Indonesia dengan peperangan gitu kan. Oke, next adalah film Headshot.
Ini adegan awal-awal banget. Gua heran. Sebenarnya guardnya udah megang senjata dari tadi. Kenapa tahanannya itu nggak langsung tembak? Mungkin alasannya karena di depannya masih ada temennya yang ditusuk tadi ya. Jadi dia nggak mau nembak. Oke. Pertama gini. Orang yang tahanannya tadi itu, dia nggak punya cover sama sekali. Dia punya cover mungkin hanya selebar 20 cm. Dan dia dari tadi ditembakin sama 2 penjaga, itu nggak kena-kena. Ini gue nggak paham kenapa dia nembaknya bisa ke arah teralis. Maka dari itu napi yang di dalamnya nggak ngapa-ngapain, kena tembak juga. Padahal pahanya kelihatan dan tangannya kelihatan. Harusnya sih penjaganya bisa melihat itu dan tembak aja pahanya atau tangannya. Setelah puluhan ratusan peluru. Dan agak tidak wise untuk nembak berhadapan kayak gini. Oke, pada saat ada 2 kubu saling nembak, tadi ada 1 sampai 2 detik mereka itu nggak ada yang jatuh. Yang mana menurut gua itu lagi-lagi aneh. Apalagi mereka saling ngebrondong senapan laras panjang ya. Dan itu automatic rifle semua. Bahkan orang yang terdepan tadi masih berdiri sampai titik ini. Padahal temen dia yang di beberapa di belakang udah ada beberapa yang mati. Ajaib. Nah, kelihatan nggak tadi aktingnya Ganindra Bimo kayak gimana? Dia kelihatan takut dan nutupin kupingnya. Karena emang suara pistol itu nyaring itu. Makanya dia tadi kelihatan nge-cover kupingnya kan. Selain dia ketakutan, dia juga keberisikan. Oh. Di sini harusnya Iko mati diberondong dengan 2 AK. AK-47 atau AK-74 itu termasuk senapan yang firepower-nya nggak main-main ya. Dan pelurunya pun sebenarnya bisa nembus meja kayu. Tapi mungkin yang tadi tuh meja kayu jati. Jadi agak susah buat nembus dan kena si tokoh utama atau si Iko. Oke, nice. Yang tadi tuh film Hazel. Yang sekarang adalah film Lone Survivor. Jadi mereka ini berada di sebuah bukit dan mereka pin down. Ada musuh dari mana-mana. Musuhnya tuh heavily armed sehingga mereka harus ke ujung bukit atau ke dekat semacam kayak jurang gitu kalau misalnya nggak salah. Nah, teman-teman kalau misalnya perhatiin dari beberapa tim ini, mereka pasti akan selalu mencari cover di situ. Cover batunya itu sangat minim dan sangat rendah. Dan mereka tuh kalau misalnya mau nyerang, maju bertahap, maju 1 dulu cover, maju 1 dulu cover, maju 1 dulu cover. Di sini emang berasa banget intens yang nggak ada lagu, nggak ada apa, pure suara tembakan dari mana-mana. Ya. Kena tembak jarinya bro. Oh, kena tembak juga budak. Nice, larasnya dipegang. Meskipun panas nggak apa-apa, tapi karena dia pakai sarung tangan, larasnya dipegang. Oh. Nice. Dan mereka sangat pindah. Ini salah satu adegan senjata yang cukup real banget ya. Makanya gue suka banget film Lone Survivor. Meskipun ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Lone Survivor terlalu drama, ya karena ini film harus dilihatin dramanya. Next, kita ada film Tears of the Sun. Ini kayaknya film tahun 90-an apa 80-an gitu. 90-an atau 2000, gue atau
Damn, dia berdiri sih, kena sniper. Jadi teman-teman, tadi notice nggak? Snipernya tuh nembaknya ke arah mana? Ke arah dada. Rata-rata sniper itu nembaknya pasti jantung, nggak ke kepala. Ini kayaknya mereka perangnya di daerah Southeast Asia mungkin. Firing down the hip. Dan ini gue nggak tahu Bruce Willis nembakin apa karena matanya dia itu sama sekali nggak mengintip dari optik. RPG ya. Ya. Ini juga cukup intens banget ya dramanya. Dramanya dapat, rusuhnya dapat. Sungguh ngasal ya nembaknya. Tapi karena dia pakai machine gun, jadi nembaknya bebas. Just spray and pray. Lempar granat, boom. Sebenarnya agak berlebihan ya granat dengan ledakan yang wah kayak gitu. Ini dia hit film yang terkenal banget karena ada adegan, ada action yang itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk US Marine. Oh, langsung diberondong. Ini walaupun fiksi, tapi cukup menggambarkan kalau misalkan terjadi gunfight di dalam pusat kota ya. Nah, teman-teman bisa lihat cara reloadingnya. Ini salah satu cara reloading yang katanya dijadikan bahan pembelajaran di US Marine. Intens banget ini. Ada adegannya intens banget. Suaranya benar-benar real banget. Oh, iya, dia menang. Oh, enggak. Ya, ini film intens banget ya. Akhirnya dia kena tembak. Oke, kayaknya itu semua untuk adegan persenjataannya. Cukup intens ya tadi. Ada beberapa film. Gue juga suka Hardcore Henry yang treatmentnya tuh filmnya first person shooting. Dan film Heat juga gue suka banget karena ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh simulasi kalau misalnya terjadi peperangan atau gunfight di tengah-tengah kota ya. Sekali lagi gue jelaskan, mau adegan filmnya itu taktikal banget atau nggak logis sama sekali, film itu tujuannya untuk menghibur. Tapi tergantung adegannya juga, tergantung tujuan message dari filmnya juga. Kalau misalkan sebuah film ini mau menunjukkan adegan gunfight yang real banget, itu boleh banget. Tapi kalau misalnya ada film yang hanya sekadar mau nunjukin adegan taktikal tapi sangat menghibur banget, jadi kesampingan logika, itu juga nggak ada yang salahnya, oke? Dan yang tadi itu adalah penilaian subjektif gue terhadap adegan-adegan senjata di film-film tadi yang sudah gue review, oke? Bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, and share, oke? Kalau ada yang mau dikasih saran review tentang film apa lagi, boleh banget ketik aja di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman juga mau mengomentari apa yang udah gue review di video ini, silakan ketik aja di kolom komentar dan nanti kita bisa berdiskusi jauh lebih banyak lagi. Oke? Kalau begitu cukup sekian aja. Gua Fahmi Yusuf dengan Callsign Foxtrot 02 signing out and see you on the field.